Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak kelas 3 yang Bapak banggakan. Bagaimana hari ini kabarnya, baik semua? Ada yang tidak hadir, siapa? Restu, Reno, siapa? Ada berapa anak berarti? 3. Sehat semua apa sakit? Mudah-mudahan sehat ya. Kayak yang lainnya, anak-anak soleh, soleha, mudah-mudahan sehat, belajarnya semangat. Oke, tepuk semangat. Terima kasih. Kalian semua adalah anak-anak kebanggaan Pak Guru. Mudah-mudahan hari ini semangat belajarnya di pendidikan agama Islam kelas 3. Hari ini Bapak akan membahas materi yang ada kaitannya dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bapak bagi 2 termin deh. Pertemuan sekarang kita akan membahas keteladanan Nabi Ibrahim. Nanti pertemuan berikutnya yaitu keteladanan Nabi Ismail. Anak Bapak yang Bapak banggakan, ya, Bapak mau tanya nih, penting tidak ya kita membahas keteladanan Nabi Ibrahim? Penting tidak? Penting ya. Bapak mau bertanya deh, pertanyaan pemantiknya. Apa yang kamu ketahui tentang keteladanan Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim adalah, ada yang tahu nggak? Nabi yang mempunyai kesabaran yang tinggi, ya. Yang didakwahinya siapa? Raja Namrud. Raja Namrud itu mengaku Tuhan. Siapa lagi yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim? Ayahnya. Berat nggak kalau dakwah sama ayah? Berat banget ya. Harus lemah lembut ya. Harus sabar, ngasih tahu kepada orang tua. Jangan sampai orang tuanya tersinggung. Duduk ya, bisa duduk. Nah, keteladanan Nabi Ibrahim ini sangat penting sekali kita pelajari di kelas 3 ini ya. Bapak akan sekilas membahas materi ini. Nabi Ibrahim ini dilahirkan di negeri Mosul. Di mana itu? Di Babilonia, Irak sekarang ya. Beliau dilahirkan di Padang Akrom, yaitu sebuah tempat yang berada di wilayah kerajaan Babilonia. Tumbuh di masa pemerintahan Raja Namrud bin Kan'an. Raja Namrud adalah seorang raja yang sangat sombong dan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Ayahnya bernama Azar ya, Tarih bin Tahur, yang berprofesi sebagai pembuat patung dan juga penyembah berhala. Ini dikisahkan bahwasanya anak Nabi Ibrahim ini berasal dari 2 istri. Istri pertama yaitu dari Ibunda Hajar, Siti Hajar, dan Ibunda Siti Sarah. Beliau memiliki putra dari Hajar yang diberi nama Nabi Ismail. Kalau dari jalur Siti Sarah diberi nama Nabi Ishak. Keduanya mempunyai keturunan. Nabi Ismail dan Ishak adalah 2 saudara yang berbeda ibu. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak ini menurunkan Nabi Musa. Dari Nabi Ishak turunannya ke Nabi Musa.
Ishak. Kalau dari Ismail melahirkan seorang tokoh besar yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim diberi gelar apa? Abul apa? Abul Ambiya. Artinya apa, Janet? Janet apa? Ya, artinya adalah bapaknya para nabi. Jadi Nabi Ibrahim melahirkan 19 nabi dan rasul, sehingga Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Ambiya. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, Nabi Ibrahim tumbuh di tengah masyarakat yang memiliki kepercayaan menyembah berhala. Selain itu beliau terlahir dari seorang ayah, seorang pekerja keras, pembuat sepatu. Saat remaja Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya untuk berkeliling kota menjual patung berhala. Namun berkat pertolongan Allah, Nabi Ibrahim dapat menolak dengan halus perintah ayahnya untuk menjual patung-patung tersebut. Tetap Nabi Ibrahim mengarahkan ayahnya dengan sopan dan santun. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang sabar, santun, tahu diri. Dia sebagai anaknya nggak boleh durhaka, meskipun ayahnya beda pemahaman, beda keimanan. Nabi Ibrahim menyadarkan penduduk perihal kesesatan yang ada, yaitu menyembah berhala. Nabi Ibrahim juga berusaha untuk menunjukkan kelemahan berhala-berhala tersebut, bahwa sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak untuk disembah, bukan berhala yang sedikit dan tidak memberikan manfaat. Suatu ketika Nabi Ibrahim diceritakan dalam sebuah kisah bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Mencari apa? Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, maka Nabi Ibrahim dikisahkan, oh ini mungkin Tuhan saya. Ternyata bintangnya hilang. Bintangnya hilang. Aku tidak suka kepada yang tenggelam, kata Ibrahim. Kemudian Ibrahim juga melihat rembulan. Nabi Ibrahim lihat apa? Lihat rembulan. Oh, mungkin ini Tuhan saya. Ternyata rembulannya hilang. Nabi Ibrahim pun berkeluh kesah lagi. Oh, ini rembulan bukan Tuhan saya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari. Ini mungkin Tuhan saya nih. Kemudian Nabi Ibrahim meyakini bahwa itu adalah Tuhannya. Ternyata Nabi Ibrahim mataharinya menghilang, terbenam. Oh, Tuhan saya tidak mungkin untuk terbenam. Itu sekilas kisah. Tapi ada kisah yang beda versi lagi. Ternyata Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, Nabi Ibrahim pernah menjadi bintang, pernah menjadi bintang. Nabi Ibrahim pernah menjadi bintang, orang yang berprestasi. Dengan prestasinya Nabi Ibrahim tetap tidak mengenal Tuhan. Tetap bahwasanya Nabi Ibrahim tetap Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah menjadi sebuah rembulan yang menerangi sekitarnya, meskipun redup. Nabi Ibrahim tetap mencari Tuhan, dan kepandaiannya Nabi Ibrahim itu tidak bisa dipertuhan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pernah menjadi matahari, menjadi matahari, menyinari seluruh alam. Ibrahim ternyata sadar bahwa tetap yang menyinari alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah logikanya. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan Nabi Ibrahim, sehingga yang menolak agama penyembah langit, yang sedang dipercayai kaumnya. Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa yang mengendalikan bulan, bintang, matahari, dan siang dan malam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Nabi Ibrahim pun bertentangan dengan siapa? Dengan ayahnya, dengan rajanya. Yaitu rajanya siapa? Raja Namrud. Kalau dengan ayahnya ini Nabi Ibrahim bersikap sopan, tulus, ya. Tutur katanya halus, menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai nabi dan rasul. Nabi Ibrahim pun mulai berbicara kepada ayahnya dengan lemah lembut. Kemudian bertanya tentang apa yang menjadi penyebab untuk menyembah berhala seperti yang diperbuat kaumnya. Walaupun berhala-berhala itu tidak dapat mengaruniakan nasib baik untuk para penyembahnya, tidak pula dapat mencegah nasib buruk. Nah, tetap ya, meskipun berbeda keimanan, Nabi Ibrahim terus menyampaikan sedikit demi sedikit. Kemudian Raja Namrud merupakan raja yang sangat zalim, raja yang sangat zalim kepada rakyatnya. Raja Namrud selalu memerintah kepada rakyatnya dengan kejam, sehingga rajanya menjadi seperti budak baginya. Apabila rakyat ada yang berani melawan Raja Namrud, maka ia akan dibunuh. Oh, dibunuh? Mau kemana Hazan? Tekan. Oh, Raja Namrud ini menjadikan dirinya sebagai layaknya merasa pantas untuk disembah. Oh, ia pun ingin dijadikan Tuhan. Ia berpikir bahwa rakyatnya pasti mau menyembahnya. Berhala saja mereka sembah, apalagi raja yang sangat kaya dan berkuasa. Oh, Nabi Ibrahim, Raja Namrud mempunyai obsesi sebagai Tuhan. Kemudian satu hari Nabi Ibrahim, orang yang sangat cerdas, ahli dalam ilmu logika, strategi yang ulung, ia ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan orang banyak. Oh. Kemudian Nabi Ibrahim mengendap-endap ya. Ketika sepi, patung-patung yang ada di kerajaan dihancurkan semua oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian kampak yang besarnya dikalungkan di mana? Di patung yang sangat besar. Lalu marahlah Raja Namrud ya. Raja Namrudnya marah, dipanggil tuh seluruh masyarakat. Siapa ini yang membuat onar ya? Siapa ini yang membuat patung-patung berhala hancur semua? Kemudian ada yang melaporkan, Ibrahim, kayaknya Ibrahim nih. Dipanggil Nabi Ibrahim di sidang ya, di sidang, di persidangan kerajaan. Kemudian Nabi Ibrahim pun dibawa ke hadapan Raja Namrud, disaksikan rakyatnya yang banyak. Bertanyalah Raja Namrud, wahai Ibrahim, apakah kamu menghancurkan berhala-berhala itu? Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, bukan saya. Cukup banyak bukti yang menunjukkan kaulah pelakunya, tak usah mungkir, kata Raja Namrud. Bukan aku pelakunya, jawab Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim memancing emosi Raja Namrud untuk mengajak dialog raja tersebut. Baiklah Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim, saya punya pemikiran, kamu juga punya pemikiran. Kalau mau mencari tahu siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu, bukankah kampak itu menggantung di lehernya? Nah itu yang menghancurkan berhala-berhala itu. Kemudian Raja Namrud pun marah. Ucapan itu dengan berkata, hai Ibrahim, berhala itu tidak akan bisa menghancurkan berhala-berhala lainnya. Kamu harus pakai pikiran yang jernih. Nah, disitulah Nabi Ibrahim kick balik dia kepada Raja Namrud. Tuh Raja Namrud saja tahu bahwa patung yang besar tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa disembah? Raja Namrud pada akhirnya marah dan mulai memikirkan hukuman yang pantas untuk Nabi Ibrahim. Kemudian raja memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun membakar Nabi Ibrahim. Kemudian disediakan tungku, kemudian dimasukkanlah dan dibakar pada waktu itu juga. Nah, Nabi Ibrahim
Bagaimana? Terbakar tidak? Dengan kekuasaan Allah, ketika apinya sudah padam, Nabi Ibrahim masih tetap hidup, dan itu adalah sebuah apa? Sebuah bukti dengan kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah dinginkan apinya supaya menjadi apa? Menjadi bukti bahwasanya Allah masih berada di pihak Nabi Ibrahim. Ada yang ditanyakan? Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Duduk lagi. Oke, setelah kalian mendengarkan cerita kisah Nabi Ibrahim, silakan kalian ada tugas dari Pak Guru ya. Halaman 55 ini untuk bisa diselesaikan 20 soal ini akan membuat kalian bisa ya, bisa apa? Untuk menelaah kembali materi yang telah Bapak bahas tadi. Silakan untuk dikerjakan. Nanti ada waktu berapa nih? 20 menit ya. 20 menit waktu mengerjakan. Nanti kita akan bahas bersama. Ya, yang pilihan ganda. Nanti kita akan bahas bersama kembali dan akan dinilai. Ya, bagian pilihan ganda halaman 50